Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Firman Tuhan: biarlah menjadi saksi antara kami dan kamu, antara keturunan kami dan keturunan kamu, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian: biarlah menjadi saksi antara kami dan kamu, antara keturunan kami dan keturunan kamu, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah beribadah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa jika beribadah dengan hati yang bersyukur, maka akan memberikan keuntungan yang besar. Ketika beribadah, kita bukan hanya bersyukur atas apa saja yang Tuhan telah berikan, tetapi ketika kita mendapatkan pelajaran dan tuntunan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah itu sangat penting, karena ibadah akan mempengaruhi pribadi seseorang. Orang Kristen yang beribadah bukanlah orang-orang yang cepat putus asa, kecewa, dan menghalalkan segala cara, tetapi menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjadi kuat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah akan mempengaruhi berkat seseorang. Seseorang yang beribadah hidupnya pasti diberkati. Mengapa? Karena ia pasti cenderung menjauhi dosa. Imannya bangkit dan berjalan seturut firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah juga akan mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan. Makin kita beribadah, makin kita mengerti kehendak Tuhan hari ini. Lalu ibadah akan mempengaruhi hubungan seseorang dengan sesamanya. Jadi, seseorang yang beribadah,
maka harusnya di dalam hatinya tidak ada lagi sifat kedendaman, kepahitan, keserakahan, dan kesombongan. Sebab ibadah yang dia ikuti setiap waktu dan setiap hari mengikis semua sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya karena ia tekun beribadah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari Yosua pasal yang ke-22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29 memberikan kepada ingatan kepada kita lagi. Beribadah kepada Tuhan artinya, apakah kita diberkati hari ini atau nanti? Apakah kita sedang dalam masalah atau sedang bahagia? Kita tetap beribadah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Persoalan kita hari-hari ini adalah kita punya berbagai alasan sehingga kita mulai meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, ibadah tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, maka kita lebih menyadari untuk menjadi orang-orang Kristen yang suka beribadah. Beribadah dengan tekun, karena dengan beribadah kita dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit dan lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bahkan bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.